Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hidup ini banyak hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Tetapi yakinlah, apa yang tidak kita senangi itu bisa jadi itu baik untuk kita. Demikian juga sebaliknya, banyak hal yang menyenangkan bagi kita dalam hidup ini. Tetapi yakinlah, tidak semua yang menyenangkan itu mengandung kebaikan bagi kita. Hal ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang tidak kau senangi dalam hidup ini, tetapi itu mengandung kebaikan untukmu. Dan sebaliknya bisa jadi apa yang kau senangi, apa yang kau cintai dalam hidup ini, bisa jadi itu mengandung keburukan untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang tahu, sementara kita tidak tahu. Jemaah yang dimuliakan Allah, saat ini kita di Indonesia khususnya, dunia umumnya, kita sekarang sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Apa itu? Yaitu kita sedang kedatangan wabah penyakit menular yang dikenal dengan COVID-19. Semua kita resah, semua kita gelisah, semua kita ketakutan, dan semua kita menginginkan agar wabah COVID-19 ini segera menyingkir dari tanah air kita. Tetapi para jemaah, yakinlah, sebagaimana yang Allah katakan tadi, bisa jadi di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang ingin Allah berikan kepada kita. Di balik wabah virus corona yang tidak menyenangkan kita ini, bisa jadi banyak kebaikan yang ingin Allah berikan kepada kita. Apa yang akan Allah berikan kepada kita? Kebaikan apa yang akan kita dapatkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya hal yang berkaitan dengan wabah penyakit menular ini yang disebut dengan ta'un, di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan annahu kana azaban yab'asuhu Allahu ala man yasha. Wabah penyakit menular itu merupakan azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Allah inginkan. Tetapi waja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi kata Rasulullah, wabah penyakit menular itu merupakan rahmat, merupakan kasih sayang yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Seperti apa rahmat yang akan Allah berikan kepada kita? Seperti apa kasih sayang yang akan Allah berikan kepada kita? Rahmat dan kasih sayang yang akan Allah berikan kepada kita adalah berupa pahala yang besar. Sebesar apa pahala itu? Kamitsli ajris syahid, yaitu pahala sebesar pahalanya orang yang mati syahid. Pahala yang besar ini, pahala yang seperti pahala orang yang mati syahid ini, akan Allah berikan baik
kepada orang-orang yang wafat karena wabah virus corona ini, ataupun orang-orang yang Allah selamatkan dari wabah virus corona ini. Dua-duanya akan Allah berikan pahala yang besar. Namun tidak semua orang-orang yang Allah selamatkan dari virus yang mematikan ini akan Allah berikan pahala yang besar itu. Tetapi hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah mereka itu? Dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falaisa min rajulin yaqa'ut ta'un. Tidaklah bagi seseorang yang di negerinya di situ terdapat wabah penyakit yang menular, fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtabisan. Lalu kemudian dia tetap tinggal di rumahnya. Sabiran muhtabisan. Dia bersabar, dan di tengah-tengah kesabaran itu dia berharap adanya ridho Allah. Seseorang yang bersabar untuk tetap tinggal di rumahnya, bersabar dari tidak terpenuhinya keinginan-keinginan berada di luar rumah, baik keinginan duniawinya maupun keinginan ukhrawinya. Banyak keinginan-keinginan kita di luar rumah. Kita ingin bertemu dengan orang-orang yang sudah kita rindukan. Kita ingin bertemu dengan teman-teman yang sudah lama kita tidak bertemu dengannya. Kita ingin bertemu dengan teman-teman sejawat kita. Dan bahkan kita ingin bertemu dengan sanak keluarga kita, dengan orang tua, dengan famili-famili kita. Apalagi di saat nanti di Idul Fitri. Kita ingin mudik, kita ingin pulang kampung, bertemu dengan semua keluarga kita. Demikian juga dengan keinginan-keinginan ukhrawi kita. Kita menginginkan sekali di Ramadan ini bisa sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Kita ingin sholat tarawih berjamaah. Kita ingin tadarus berjamaah, dan bahkan kita ingin juga buka bersama. Tetapi semua keinginan-keinginan itu kita tahan. Kita bersabar. Kita tahan tetap berada di rumah. Kesabaran itu dilandaskan karena sebuah keinginan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di balik kesabaran, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Kita yakin dengan sepenuh-penuh yakin, dengan sebenar-benar yakin bahwa siapapun yang terkena wabah penyakit menular ini, semuanya itu adalah karena ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang berada di rumah maupun juga yang berada di luar rumah, yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan diri dari wabah ini. Tapi jika dia juga terkena wabah itu, semuanya itu adalah karena ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin bahwa wabah itu bisa saja menimpa seseorang, baik yang berada di rumah, yang berada di pasar, berada tempat keramaian, maupun yang berada di masjid di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkehendak, semuanya akan terjadi. Maka orang-orang yang selalu sabar untuk menahan keinginannya keluar rumah, dia sabar berada di rumah, muhtabisan berharap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia yakin bahwa semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini, kata Rasulullah, kana lahu mislu ajris syahid. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Jemaah yang dimuliakan Allah, berdasarkan hadis ini, tentu kita selaku orang yang beriman tidak larut dalam kesedihan, apalagi berada dalam kondisi berputus asa.
kita tidak boleh bersedih. Karena wabah virus corona yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah dalam rangka Allah ingin memberikan rahmat-Nya kepada kita. Ini dalam rangka Allah ingin memberikan pahala yang besar kepada kita. Dalam rangka Allah ingin kita mendapatkan pahala sebanyak pahalanya orang yang mati syahid, meskipun kita tidak ikut berperang, tidak ikut terjun melawan musuh dalam membela agama ini, tidak wafat di medan perang, tetapi kita bisa mendapatkan pahala seperti orang-orang yang jihad fisabilillah, yaitu dengan cara kita bersabar, menahan keinginan kita untuk tetap berada di rumah. Kita berharap ridho Allah, dan kita yakin semuanya itu adalah karena ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang seperti inilah, kata Rasulullah, meskipun dia tidak wafat dalam wabah ini, tetapi dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Semoga kita semua di tahun ini termasuk orang-orang yang bisa bersabar untuk tetap berada di rumah. Mari kita maksimalkan ibadah kita di rumah. Ibadah bersama keluarga, berjamaah bersama keluarga, berjamaah bersama keluarga, bertadarus bersama keluarga, berbuka bersama keluarga. Semoga di tahun ini kita mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dari pahala Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.